Kali ini kita akan mempraktekkan sifat-sifat cahaya yang merambat lurus. Bahan-bahan yang digunakan yaitu lampu senter dan 3 buah kardus yang sudah dilubangi. Langkah pertama, letakkan ketiga kardus dengan posisi 3 lubang yang sejajar. Selanjutnya nyalakan senter tepat berada di belakang lubang. Nampak terlihat bahwa kita amati cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Pertama, menyiapkan alat dan bahannya, yaitu ada cermin, kardus, dan senter atau bisa diganti dengan flash HP. Berikutnya, cara kerja yang dapat dilakukan, yaitu pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Letakkan cermin. 3. Susun senter dan kardus. Nah, begini sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Amati apa yang terjadi. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu terbukti bahwa cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Jenis pemantulan cahaya yang terjadi adalah pemantulan teratur yang terjadi bila cahaya senter diarahkan ke permukaan yang rata dan licin, seperti cermin, sehingga arah pemantulannya beraturan. Pembiasan cahaya atau refraksi dapat dilakukan dengan meletakkan pensil dalam gelas. Bahan yang diperlukan adalah 2 buah pensil, 2 buah gelas, dan air jernih. Yang pertama, dengan meletakkan pensil di gelas kosong, bentuknya akan tetap. Yang kedua, kemudian letakkan pensil dalam gelas yang kemudian diisi dengan air jernih. Maka bentuknya akan berubah karena pembiasan cahaya terjadi. Cahaya dapat diserap atau absorpsi. Alat yang saya gunakan yaitu hanya menggunakan flashlight yang ada di handphone dan menggunakan jari tangan saya. Tempelkan pada flashlight, maka akan terjadi perubahan warna, yaitu menjadi sedikit kemerahan. Jadi kesimpulannya, cahaya dapat menyerap benda ataupun jenis benda yang ada di sekitarnya. Sifat cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktek ini adalah yang pertama mangkok, sabun cuci piring, tempat yang ada sinar matahari, air, dan sedotan. Selanjutnya adalah campurkan air dengan sabun ke dalam mangkok yang besar dan aduk dengan menggunakan sedotan serta tiup air sabun supaya keluar gelembung-gelembungnya. Nah, seperti inilah penampakannya sabun dan air yang sudah dicampur serta sudah ditiup sehingga keluar gelembungnya. Cahaya matahari yang terkena gelembung sabun akan dipantulkan dan diuraikan secara tidak merata karena indeks bias yang tidak merata pada tiap titik gelembung. Maka, gelembung akan terbentuk cahaya berwarna-warni. Sifat cahaya dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Alat dan bahannya yaitu ada kaset CD, ada senter. Pada saat permukaan bawah CD disinari oleh senter, pemantulan cahaya tersebut akan membentuk pelangi pada tembok. Difraksi adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang.
cahaya dapat menembus benda bening. Yang pertama ada mangkok yang berukuran besar, kemudian ada senter, dan ada air. Dapat dilihat bahwa cahaya dapat menembus benda bening dengan dapat dibuktikan melalui permukaan mangkok ini penuh dengan cahaya, dan di bagian sisi sebelah mangkok juga terkena pantulan cahaya. Selanjutnya adalah cahaya dapat mengalami polarisasi. Bahan yang dibutuhkan adalah satu kacamata hitam. Kacamata hitam diletakkan di bawah sinar matahari. Cahaya matahari yang melewati kacamata akan nampak lebih gelap karena mengalami polarisasi cahaya. Kacamata hitam sebagai polarisator. Selanjutnya adalah percobaan interferensi. Bahan yang kita gunakan yaitu kaset atau CD. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Peristiwa ini menyebabkan permukaan bawah CD memunculkan warna pelangi. Inilah yang disebut dengan interferensi.